Lalu ada seorang pendeta sekarang yang lagi viral di medsos, pendeta Johnny Kilapong. Dia bilang bahwa Tritunggal itu dianggap 3 Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus, itu 3 pribadi, berarti ada 3 Allah itu Tritunggal. Lalu saksi Yehova, ketika saya ketemu saksi Yehova di Palu dengan Pak Diki, salah seorang pentolan saksi Yehova, dia bilang bahwa orang Kristen itu tidak percaya kepada Yehuwa, dia bilang. Waktu dia bilang begitu, saya langsung bantah. Oh, tidak begitu, Bu. Kami percaya kepada Yehuwa. Siapa bilang kita tidak percaya? Kita percaya kok Yehuwa. Jadi mereka salah paham dalam posisi Kristen. Kalau saksi Yehova kan bilang, Yesus ciptaan pertama. Jadi dia lebih dulu hadir. Dia hadir karena diciptakan. Jadi ada satu waktu di mana Yesus belum ada, kemudian Bapa menciptakan Yesus. Oh, tidak seperti itu. Alkitab jelas menyatakan Yesus kekal. Dan juga kalau di bahasa Yunani kan dipakai kata prototokos di situ. Bukan prototiktos. Kalau menurut Herman Bavinck itu tidak pakai kata prototiktos. Kalau prototokos yang sulung firstborn, maksudnya yang pertama dilahirkan. Tapi kalau prototiktos berarti yang pertama dicipta. Nah, teksnya tidak pakai kata prototiktos, tapi prototokos. Waktu mereka memasukkan arti kata arke itu permulaan ciptaan Allah, nanti Jumat bisa salah paham itu. Berarti Yesus ciptaan pertama. Itu sebab di TB2 sudah direvisi, di sini dikatakan sumber ciptaan Allah. Karena arche tadi itu bisa juga dimengerti sebagai sumber, bukan hanya sebagai permulaan. Waktu saya mengikuti presentasi Dr. Anwar Chen di LAI itu, dia mengatakan sebetulnya tidak salah terjemahan TB1 itu, permulaan ciptaan Allah. Cuman karena menghindari kesalahpahaman jemaat untuk memikirkan bahwa itu adalah ciptaan pertama daripada salah paham, jadi dorong revisi itu. Kata arke dirubah menjadi sumber ciptaan Allah. Nah, itu menurut Dr. Anwar Chen. Mengenapi firman-Mu, tanda mujizat terkait tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalam-Mu, dan ikuti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang sungguh melimpah dalam hidup kami. Bukti kasih Tuhan, Engkau kembali mempersatukan kami di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu untuk hadir bersama kami di tempat ini, memberikan kami penerangan, pencerahan akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan. Bila kami boleh dapat mengerti kebenaran-Mu yang begitu dalam, luas, dan lebar ini Tuhan, untuk kami terapkan dalam hidup kami, bahkan kami boleh membagikan untuk teman-teman yang lain. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan beracara dalam seluruh pemberitaan firman-Mu. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom saudara sekalian. Saya bersyukur bisa berada di tempat ini dan terima kasih untuk Pak Heski yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Sebetulnya ini bukan kali pertama saya menyampaikan firman Tuhan di sini, karena sekitar 20-an tahun yang lalu saya juga pernah menyampaikan khotbah dalam persekutuan ini. Tapi waktu itu kita masih ibadah di rumah depan itu, di ruang tamu situ. Tapi ada DP cerita itu sebelum saya khotbah. Jadi ceritanya begini. Waktu persekutuan ini dibentuk, setelah berjalan selama beberapa waktu lamanya, kemudian Pak Heski bilang begini sama kita semua, ada saya, ada Ibu Ripka, Pak Diki, Ibu Novi, Ibu Salombe mungkin sudah ada waktu itu. Jadi Pak Heski bilang, nanti berikut ke depan, gantian khotbah. Kita bergilir khotbah toh. Waktu itu khotbah gampang sebetulnya, karena kita dikasih materi dulu.
dulu masih FA namanya itu, Family Altar. Kita ada materi di sebuah kertas, selembar atau 2 lembar kertas. Lalu kita tinggal baca itu materi waktu itu. Nah, waktu Pak Yeski tawarkan begitu, semua kita nggak mau. Semua nggak mau. Karena takut, malu atau bagaimana. Ibu Ripka nggak bisa, semua nggak bisa. Apalagi saya. Saya lebih soe. Karena saya ini orangnya dulu pemalu sekali saya dulu. Aduh, Pak Yeski paling tahu. Sopan diam, pemalu. Saya setiap ada rame-rame begini, dulu waktu ibadah pemuda di GB Watwar dulu, habis ibadah pemuda saya langsung pulang ke rumah. Nggak mau bercerita dengan teman-teman pemuda. Karena saking pemalonya, sopan diam, pemalu, langsung pulang rumah waktu itu. Nah, sedangkan Ibu Ripka, Pak Diki yang pintar ngomong nggak bisa khotbah, apalagi saya. Lebih soal lagi. Nah, tapi Pak Yeski bilang begini, saya ingat betul kata-katanya. Kalau kalian tidak mau terlibat di dalam pelayanan, bagaimana persekutuan ini bisa berkembang? Bisa bertumbuh kalau anggota-anggotanya tidak mau melayani Tuhan. Termasuk berkhotbah. Nah, waktu dibilang begitu ya, mungkin itu kalimat yang tersentuh bagi saya. Sampai sekarang saya ingat itu kalimat itu. Akhirnya saya menawarkan diri, oke lah kalau begitu saya mau khotbah. Terus Pak Yeski kasih materi di kertas itu. Tapi saya bergumul waktu mau khotbah itu, waduh luar biasa. Pemalu begitu mau berdiri bicara depan orang, setengah mati sekali saya. Aduh, saya kuatkan hati, saya paksa. Akhirnya tiba saatnya, ya bisa, tapi saya cuma baca aja. Saya tidak kembangkan tuh materi, cuma baca begitu, akhirnya bisa selesai juga. Dan puji Tuhan saya dibentuk dalam persekutuan ini. Saya diajar bagaimana melayani Tuhan, bagaimana mau berdoa itu setengah mati sekali saya dulu itu. Bagaimana melayani Tuhan yang betul, saya dibentuk di sini oleh Pak Gembala kita. Dan pada beberapa waktu kemudian, sekian tahun saya berada di sini, kemudian saya menghilang dari persekutuan ini. Saya menghilang, tapi saya tidak merasa keluar dari persekutuan ini. Saya juga percaya Pak Yeski tidak pernah mencoret saya dari anggota persekutuan ini. Bahkan beliau terus berdoa bagi saya. Bersama Ibu Ripka berdoa terus untuk saya. Sampai suatu ketika saya ada di luar, saya melayani di luar juga. Saya belajar firman Tuhan di luar. Dan seterusnya sampai kemudian saya kembali di sini, bergabung sini. Dan saya diterima apa adanya dengan segala kekurangan saya. Bahkan Pak Yeski begitu memperhatikan saya. Waktu di balai itu, waktu kita ibadah padang di balai, saya langsung cepat pulang karena jemput Maitua di Donggala. Sampai Donggala, Pak Yeski telepon, di mana ini? Donggala. Aduh, rugi. Gara-gara Maitua ini sudah tak terus ibadah. Akhirnya dikirimlah makanan ke saya, ke rumah. Masakannya Pak Yeski, beliau tahu saya paling suka makanannya itu, enak sekali masakannya itu, dan dikirim. Jadi, saya diterima dengan persekutuan ini, walaupun saya sudah begitu lama di luar, tapi saya diterima padanya. Bahkan ada satu kalimat Pak Yeski yang saya ingat waktu ada khotbah Pak Johan Gelong di sini waktu itu. Pak Yeski mengatakan, walaupun Pak Abe ada di luar, tapi dia tetap melayani di luar, dan dia berhasil pelayanan di luar itu, dan dia merasa bangga. Nah, ini sebuah kalimat yang menyentuh saya juga sebetulnya, karena tidak banyak gembala berlaku seperti itu. Kalau ada DP jemaat so keluar, so pindah di gereja lain, mungkin akan ditolak atau dibenci, kan banyak itu di luar sana seperti itu. Mungkin di blok, sudah tidak berteman lagi mungkin, tapi beliau tetap berteman dengan saya sampai sekarang, bahkan bangga dengan apa yang saya lakukan di luar. Nah, ini sebuah hal yang sangat menyentuh hati saya dan saya bersyukur kita memiliki gembala seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk dalam materi. Saya dikasih materi tentang Tritunggal, tapi saya mau kaitkan dengan satu bidat yang muncul di Indonesia, bukan cuma Indonesia tapi di dunia, yaitu Saksi Yehua. Ini judul kita, Tritunggal dari perspektif Saksi Yehua. Maksudnya, bagaimana orang-orang Saksi Yehua ini memahami doktrin Tritunggal yang Alkitab ajarkan. Nah itu, sebelum kita masuk ke situ, mari kita buka Matius pasal 18 ayat 7. Matius pasal 18 ayat yang ke-7. Dibilang begini, celakalah dunia dengan segala penyesatan. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dari teks ini ada dua hal yang saya ingin bagikan. Pertama,
Saudara lihat kata-kata segala penyesatan di yang saya kasih warna kuning itu ya. Penyesatan harus ada ya, penyesatan harus ada. Kalau di TB1 itu kalimatnya seperti itu. Tapi kalau di TB2 ini ya, saya punya TB2 edisi revisi, dia bilang begini. Ayat yang ke-7. Mataku supaya mataku ini. Ya sudah. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Jadi celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Ini kan segala penyesatan toh, tapi di sini bilang segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Jadi ada sedikit perbedaan. Tapi kalau saya lihat di bahasa Yunaninya, saya punya interlinear Yunani juga, yang lebih mendekati teks asli yang TB2 ini. Makanya saya anjurkan saudara untuk, ini beli TB2, terjemahan baru edisi revisi yang kedua. Ada yang 100 ribuan lebih yang agak kecil, tapi ini versi yang besar, yang saya punya, mungkin sekitar 300-an ribu mungkin, saya lupa itu. Jadi, segala hal, celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Kalau kita melihat ayat ini, kebanyakan orang menafsirkan, oh segala penyesatan berarti ajaran-ajaran sesat. Orang yang mengajarkan Yesus bukan Allah, menolak doktrin Tritunggal, cilaka orang-orang seperti itu. Itulah penyesatan yang dikatakan sebagai orang yang celaka. Tapi sebetulnya bukan hanya dalam konteks pengajaran sesat. Di dalam kehidupan praktis sehari-hari pun, misalnya kalau kita menjadi batu sandungan buat orang lain, menyebabkan orang lain itu berdosa, misalnya, kita ini sudah melayani Tuhan di gereja masing-masing, lalu kemudian kita korupsi uang gereja. Kita mungkin sebagai bendahara, padahal kita sudah melayani Tuhan. Atau kita datang ke gereja terlambat. Nanti orang jemaat awam kan bilang begini, oh sedangkan dia sudah melayani Tuhan, bisa ambil uang gereja, bisa terlambat datang gereja. Kenapa kita jemaat awam tidak bisa seperti itu? Kita pun bisa lah, sedangkan hamba Tuhan begitu. Jadi, seakan-akan secara tidak langsung saudara sedang mengajari orang itu untuk terlambat ke gereja, untuk bisa ambil doi orang lain, pancuri uangnya orang lain. Nah itu, saudara dikategorikan sebagai penyesat. Jadi bukan hanya berkaitan dengan ajaran sesat, tapi hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, secara praktis, kalau saudara sudah menyebabkan orang lain berdosa, atau menjadi batu sandungan bagi orang lain, menyebabkan orang yang berdosa, saudara tergolong orang yang penyesat. Jadi kita mesti sadari hidup kita, jangan menjadi penyesat seperti itu. Tapi yang kedua, ini juga bicara tentang ajaran sesat. Orang-orang, para pengajar sesat ini kan sekarang begitu banyak. Mengajarkan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Tritunggal itu salah, Tritunggal itu berarti ada 3 Allah, lalu orang Kristen nyembah 3 Allah, itu pengajar sesat. Nah, orang-orang yang mengajarkan hal itu adalah para penyesat. Siapa saja mereka? Waduh, sekarang sudah banyak sekali. Misalnya, Arianisme. Arianisme itu muncul di abad-abad awal, dan sekarang sudah ada versi terbarunya, yaitu Saksi Yehova, yang sebentar akan kita pelajari. Saksi Yehova ngajar Yesus bukan Allah yang sejati. Mereka bilang memang Yesus Allah, tapi Allah minor, Allah kecil, yang lebih rendah daripada Bapa. Lalu ada ajaran Sabellianisme, juga muncul di abad-abad awal itu, abad yang ketiga. Nah, sekarang muncul lagi yang namanya Oneness Pentecostalism. Ini sebetulnya sama aja dengan Sabellianisme, atau Jesus only. Maksudnya tidak ada 3 pribadi Allah. Bapa itulah Anak, itulah Roh Kudus. Ini menunjuk pada satu pribadi, bukan 3 pribadi. Itu yang disebut dengan Jesus only, atau Oneness Pentecostalism. Kemudian ada ajaran gereja Mormon, juga so ada. Mormon juga menolak doktrin Tritunggal. Mereka memang percaya Bapa, Anak, Roh Kudus, Anak dan Roh Kudus sebagai sebuah, ada mengandung unsur keilahian, tapi ketiga pribadi itu terpisah. Itu Mormon. Lalu ada juga Yahweisme yang mengajarkan kita tidak boleh pakai nama Allah. Itu miliknya orang sebelah itu. Itu berhalanya orang sebelah. Jadi kita orang mesti pakai nama Yahweh. Kita punya nama Tuhan adalah Yahweh. Nah, tapi ada 2 varian lagi nih Yahweisme. Ada mereka yang percaya Yesus Tuhan, Allah, tapi ada kelompok varian yang kedua, bahwa mereka menolak Yesus sebagai Allah. Nah, saya sudah berdiskusi sama orang-orang seperti ini. Lalu ada gereja Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini kan banyak sekali di Facebook itu muncul. Lalu belum lagi yang secara personal kita melihat ada
teman saya di Labuan dulu, pelayanan di Labuan itu, Pak Eski juga kenal, seorang ibu yang mengajarkan pengajaran sesat juga di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Jadi luar biasa sekali bidat-bidat yang muncul, dan mereka itulah yang tergolong dengan penyesat. Dan yang kedua, orang-orang seperti itu dikatakan orang-orang yang celaka. Celakalah orang yang mengadakannya. Kata celaka ini jangan saudara perhalus. Oh celaka, kasihan dia. Tidak seperti itu. Itu tanda seru, celaka ini tanda seru. Orang-orang yang menyesatkan orang lain itu celaka dia. Itu pakai tanda seru. Ini sebuah penegasan yang tegas sekali. Ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan itu sebagai orang yang celaka, yang akan mendapatkan penghakiman dari Allah. Itu arti kata celaka itu. Kalau sudah melihat ayat 6, coba buka tadi ayatnya, Matius pasal 18 ayat 6, kita melihat apa yang dimaksud dengan celaka itu. Di ayat 6 dibilang begini, masih di Matius 18 ayat 6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, itu. Jadi lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat di leher, dikasih tenggelam di laut. Nah ini pengertian dapat celaka itu. Jadi kita akan mendapatkan penghakiman. Itu bukan hanya bicara tentang ajaran sesat. Saya katakan tadi, setiap saudara yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, menyebabkan orang yang berdosa, celaka saudara. Dan konsekuensinya fatal di ayat 6 tadi itu. Nah sekarang kita akan belajar salah satu penyesat yang dibicarakan di Matius pasal 18 ini, yaitu saksi-saksi Yehova. Siapakah saksi Yehova? Mungkin di slide pertama lagi, balik ulang. Ini, saksi Yehova ya, yang slide pertama tadi itu. Siapakah saksi Yehova ini? Jadi saksi, secara singkat saya mau cerita dulu. Saksi Yehova ini dipercayai, didirikan oleh seorang yang bernama Charles Taze Russell pada tahun 1800-an. Jadi waktu Russell mendirikan gerakan ini, dia terbentur atas sebuah persoalan di Alkitab yang bilang bahwa Allah itu mengadakan neraka dan akan memasukkan orang ke dalam neraka, dihukum selama-lamanya kalau tidak percaya Yesus, kan? Ada dibilang gitu. Jadi si Russell menolak doktrin tentang neraka, lalu ketika dia terbentur dengan kesulitan itu, tidak ada yang bisa jawab. Dia dulu di gereja Presbyterian, di gereja Protestan, tidak bisa jawab, kemudian dia keluar dari gereja Presbyterian, di satu aliran tertentu, kemudian dia masuk di Advent hari yang ke-7, dan dia sangat dipengaruhi dengan gerakan Advent tentang kedatangan Yesus kali kedua. Itu sebab dia seringkali bernubuat kedatangan Yesus, tapi tidak betul dia nubuatan palsu ini. Russell ini, Yesus tidak datang. Pada tahun 1800-an dia bilang Yesus akan datang, tidak betul. Dirubah lagi. Yesus datang tahun 1914, salah lagi, dirubah lagi. Nah itu, karena dia terpengaruh sama Advent. Nah, setelah Russell, kemudian ada presiden yang kedua, yaitu Franklin Rutherford. Nah, di masa Franklin Rutherford, kemudian muncullah nama saksi-saksi Yehova. Di dalam presiden yang pertama, saksi-saksi Yehova itu belum muncul. Nanti di presiden yang kedua, baru muncul istilah saksi-saksi Yehova. Lalu ada presiden ketiga, yaitu Nathan Knorr. Nathan Knorr ini dalam masa kepemimpinannya muncullah terjemahan Dunia Baru versinya saksi Yehova. Kalau kita orang punya kan terjemahan baru, TBLAI. Tapi kalau mereka NWT, New World Translation, atau di Indonesia disebut dengan TDB, terjemahan Dunia Baru. Itu di masa kepemimpinan Nathan Knorr. Lalu saksi Yehova ini sudah berkembang begitu pesat di dunia. Saya waktu ketemu dengan saksi Yehova, sama-sama Pak Diki di Palu itu, saya tanya, berapa sekarang total saksi Yehova? 9 juta di seluruh dunia, 9 juta dia. Lalu di Indonesia berapa? Indonesia 30.000 dia bilang. Jadi ada 30.000 jiwa di Indonesia. Di Palu, ada juga di Palu. Di Palu itu waktu mereka peresmian Balai Kerajaan, mereka tidak disebut gereja. Dorong ke tempat ibadah namanya Balai Kerajaan, bukan gereja. Waktu setelah gempa 2018, saya diundang untuk menghadiri peresmian Balai Kerajaan Saksi Yehova di Palu. Saya datang waktu itu. Waktu itu saya datang sendiri, bukan dengan Pak Diki. Mereka ke tempat ibadah itu di Jalan Towa, di Geraha Towa, masuk ke dalam sedikit.
Ada di situ DP tempat. Namanya Balai Kerajaan. Jadi di Palu waktu saya hadir itu 2019, itu ada 100 orang saksi Yehova di Palu. Nah kemudian mereka ini orang yang sangat militan. Mereka memberitakan kebenaran versi mereka itu secara door to door, dari pintu ke pintu, mendatangi orang Kristen. Luar biasa semangat mereka untuk memberitakan ajaran mereka itu. Nah itu sebab kita perlu mempelajari tentang mereka, supaya kita mengerti bagaimana posisi mereka, dan kalau mereka nanti masuk di kita punya rumah, siapa tahu besok atau bulan depan nanti mereka masuk di rumah kita bisa siap menghadapi mereka. Jangan tolak mereka. Ada satu pendeta di Palu, bersaksi, waktu saksi Yehova datang kepada dia, kemudian dia mengatakan, saya ini pendeta. Lalu ini saksi Yehova langsung pulang keluar, saya tidak mau. Itu menurut saya agak keliru. Kita tidak perlu tolak mereka, terima aja mereka, lalu kita ngobrol dengan mereka, siapa tahu melalui kita mereka bisa dimenangkan bagi Tuhan. Nah tapi sebelum kita ngobrol dengan mereka, kita mesti belajar dulu tuh Alkitab. Kita tidak boleh sembarang memberitakan firman Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar tentang saksi Yehova. Oke, next slide. Yang ketiga. Ya, ini sekarang bagaimana Tritunggal itu menurut kata orang. Ada banyak sekali kata orang. Pertama, menurut Ensiklopedia Americana, dia mengatakan bahwa kebingungan ini tersebar luas. The Encyclopedia Americana mengatakan bahwa Tritunggal dianggap di luar jangkauan akal manusia. Ini saya kutip langsung di buku Saksi Yehova. Haruskah Anda percaya kepada Tritunggal? Ini kan HAPKT. Haruskah Anda percaya kepada Tritunggal halaman 4? Kemudian The New Encyclopedia Britannica mengatakan kata Tritunggal atau doktrinnya yang jelas tidak terdapat di dalam Perjanjian Baru. Itu dalam buku Saksi Yehova halaman 6. Lalu, saya tidak catat di sini, ini dua contoh saja. Lalu ada seorang pendeta sekarang yang lagi viral di medsos, pendeta Johnny Kilapong. Dia bilang bahwa Tritunggal itu dianggap 3 Allah. Ada videonya tersebar di Facebook itu, sudah saya tanggapi juga. Jadi menurut dia Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus, itu 3 pribadi, berarti ada 3 Allah itu Tritunggal. Pendeta Johnny Kilapong bilang begitu. Lalu saksi Yehova, ketika saya ketemu saksi Yehova di Palu dengan Pak Diki, salah seorang pentolan saksi Yehova, dia bilang bahwa orang Kristen itu tidak percaya kepada Yehuwa, dia bilang. Waktu dia bilang begitu, saya langsung bantah. Oh, tidak begitu, Bu. Kami percaya kepada Yehuwa. Siapa bilang kita tidak percaya? Kita percaya kok Yehuwa. Jadi mereka salah paham dalam posisi Kristen. Ada lagi, di FB bilang, nama Tritunggal adalah Yesus. Ini juga sebuah kekeliruan. Lalu pendeta Risuli Lubis, bayangkan orang-orang yang bergelar pendeta, hamba Tuhan, mengajarkan kesesatan. Pendeta Risuli Lubis bilang begini, Tritunggal dicetuskan pada tahun 325 Masehi. Bayangkan. Nah kita akan jawab semua keberatan itu ya. Kita lanjut. Sekarang next, bagaimana ajaran Tritunggal menurut saksi Yehova. Kalau tadi kan menurut kata orang, nah, sekarang menurut saksi Yehova bagaimana? Dia bilang begini, saksi Yehova bilang begini, Allah saja yang maha tinggi, Sang Pencipta, terpisah dan berbeda dari pribadi manapun. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus ini pribadi yang terpisah. Mereka bertiga ini. Yang Allah cuman Bapa aja yang maha tinggi. Dan bahwa Yesus bahkan dalam keberadaannya sebelum menjadi manusia juga terpisah dan berbeda. Suatu makhluk yang diciptakan. Yesus diciptakan toh. Lebih rendah daripada Allah, daripada Bapa. Roh Kudus adalah suatu kekuatan atau tenaga yang dikendalikan, yang digunakan oleh Allah Yehuwa untuk melaksanakan berbagai maksud tujuannya. Sampai taraf tertentu, ini dapat disamakan dengan listrik. Tenaga yang dapat digunakan untuk melakukan beragam fungsi. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu pribadi yang terpisah. Roh Kudus bukan pribadi, jadi cuma hanya kekuatan, tenaga aktifnya Allah Yehuwa. Seperti listrik, orang bilang, listrik kan energi listrik bisa menyalakan lampu, bisa menggerakkan dinamo, bisa memainkan keyboard. Roh Kudus begitu, cuma tenaga Allah yang Allah gunakan. Bukan sebuah pribadi, suatu pribadi. Lalu di halaman 6 di bukunya Saksi Yehova ini bukunya ya, haruskah Anda percaya kepada Tritunggal, HAPKT. Dia bilang jadi ke-39 buku dari kitab-kitab Ibrani, maksudnya Perjanjian Lama, ataupun kanon dari ke-27 buku Perjanjian Baru yang terilham dari kitab-kitab Yunani Kristen, tidak ada yang memuat ajaran jelas mengenai Tritunggal.
Jadi Tritunggal ini salah. Kita yang selama ini percaya Tritunggal itu salah semua kita. Nggak ada di Alkitab, nggak ada itu Tritunggal itu. Salah semua itu orang Kristen itu. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini jawaban kita ya. Sebelum saya jawab semua dia punya serangan tadi, sekarang kita belajar apa itu Tritunggal. Definisi Tritunggal itu apa? Paling tidak ada 3 proposisi kalau kita. Maksudnya 3 argumen utama ini. Kalau kita mau bicara Tritunggal, pertama, bahwa Allah itu Esa. Maksudnya cuma satu. Kita tidak percaya 3 Allah. Seperti yang dikatakan Pendeta Joni Kelapong tadi itu. Bukan. Kita cuma percaya satu Allah. Karena kan Ulangan 6:4 bilang Allah itu Esa, toh. Lalu Yesus mengutip Ulangan 6:4 di Markus itu juga menyatakan Allah itu Esa. Tidak ada orang Kristen percaya 3 Allah. 3 pribadi bukan 3 Allah. Mereka salah paham tentang kita. Lalu yang kedua, Tritunggal itu berarti 3 pribadi. Bukan cuma sampai 3 pribadi, mesti tambah kata berbeda itu penting itu. 3 pribadi yang berbeda. Jadi Allah yang Esa itu, 3 pribadi itu eksis dalam satu Allah yang Esa itu. 3 pribadi itu berbeda. Kemudian yang ketiga pribadi itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus walaupun berbeda, tapi mereka sehakikat. Setara, sehakikat maksudnya satu esensi. Setara maksudnya tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Tadi kan dibilang, Saksi Yehova bilang tuh, Bapa lebih tinggi, Yesus di bawah Bapa. Oh enggak, kita percaya setara begini. Setara, tidak ada lebih tinggi, lebih rendah. Kemudian sama kekal. Baik Bapa, Anak, Roh Kudus, sama-sama memiliki kekekalan. Dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, Allah Tritunggal itu kekal. Tidak ada yang lebih dulu hadir. Kalau Saksi Yehova kan bilang, Yesus ciptaan pertama, jadi dia lebih dulu hadir. Dia hadir karena diciptakan. Jadi ada satu waktu di mana Yesus belum ada, kemudian Bapa menciptakan Yesus. Oh, tidak seperti itu. Alkitab jelas menyatakan, Yesus kekal. Nah, sebentar kita akan buktikan. Tapi ada bagan yang itu. Ini kalau di buku-buku sistematika teologi ada seperti bukunya Charles Ryrie itu teologi dasar tuh ada biarkan begini, tapi dia punya bentuk agak beda. Jadi Bapa itu adalah Allah, Anak atau Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Allah toh. Tapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Bingung kita kan? Pasti kita so bingung ya. Ketiganya Allah, Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Tapi kenapa ini Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa? Ini bagaimana ceritanya? Itu memang dicatat Alkitab seperti itu. Misalnya kalau kita melihat Bapa itu bukan Anak, contohnya begini, ada ayat di Alkitab, misalnya Yohanes 3:16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya. Lalu ayat 17, Ia mengutus anaknya. Jadi Bapa kan mengutus anaknya ke dunia. Kalau mereka bukan pribadi yang berbeda, bagaimana yang satu itu bisa mengutus yang lain? Nggak mungkin toh, mana mungkin Bapak mengutus dirinya sendiri? Tidak, karena mereka pribadi yang berbeda, maka ada satu pribadi yang mengutus yang lain ke dunia. Mati di atas kayu salib. Dan yang mati itu bukan Bapa, itu adalah Yesus, pribadi yang berbeda daripada Bapa. Kemudian Roh Kudus juga kan diutus oleh Bapa dan Anak. Yohanes pasal 14. Jadi ketiganya berbeda menurut data Alkitab. Contoh lain misalnya waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani kan, waktu dia mau menghadapi salib, waduh dia ketakutan sebagai manusia sampai muncul peluhnya itu keringat campur darah itu, lalu dia berdoa kepada Bapa. Bapa, sekiranya cawan ini lalu, biarlah berlalu tapi kehendakmu yang jadi. Nah kalau ini dua pribadi yang sama, tidak mungkin yang satu berbicara kepada yang lain, yang satu berdoa kepada yang lain. Nggak mungkin toh. Berarti orang ada pribadi yang berbeda. Tapi mesti hati-hati, walaupun ketiganya pribadi yang berbeda, tapi mereka satu hakikat, yaitu Allah. Bukan 3 Allah, 3 pribadi tidak sama dengan 3 Allah. Tidak sama dengan 3 Allah. Jadi itu ya, ini definisi Tritunggal. Jadi kalau orang tanya Tritunggal, apa itu Tritunggal? Paling tidak saudara harus hafal 3 argumen utama ini. Tritunggal yang kita percaya adalah Allah itu Esa, tetapi eksis dalam 3 pribadi yang berbeda, tapi walaupun demikian mereka setara, sehakikat, sederajat, sama kekal, dan tidak terpisah. Ini saya lupa bilang tadi ya, dan tidak terpisah. Karena Saksi Yehova bilang tadi itu, pribadi yang terpisah. Mormon juga bilang begitu, Bapa dan Roh Kudus pribadi yang terpisah. Tapi mereka tidak terpisah. Jangan membayangkan waktu Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia,
Lalu bapaknya di surga, anaknya di dunia, mati disalib, anak sudah tidak ada lagi di surga. Tidak begitu. Ingat bahwa Yesus itu punya dua natur, Allah dan manusia sejati. Jadi waktu dia sebelum menjadi manusia, dia Allah 100%. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia menambah natur yang baru, hakikat yang baru, sehingga waktu di dunia, dia adalah Allah dan manusia sejati. Waktu dia di dunia itu kemanusiaannya, memang di surga kemanusiaan Yesus tidak ada. Tapi sebagai Allah, dia ada di surga karena dia maha ada. Jadi tidak ada keterpisahan ketiga pribadi. Kalau kita mau meninjau Allah Tritunggal ketiga pribadi itu, dari sisi kealahannya, tidak ada keterpisahan. Karena ketiganya maha hadir, omnipresent. Nah ini yang mesti kita tahu. Tapi kan sekarang ada problem. Problemnya begini. Ada sebuah teks di Yesaya 9 ayat 5. Coba kita buka ya. Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat 5. Dibilang begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara perhatikan kata-kata Bapa yang kekal. Ini nubuatan untuk Yesus ya. Jadi yang Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem, dia sudah menubuatkan nanti ada seorang anak yang lahir di Bethlehem, namanya disebut ini semua, Allah yang perkasa. Tapi ada satu frasa dia disebut sebagai Bapa yang kekal. Oh, orang-orang Oneness bilang itu buktinya Yesus kan adalah Bapa. Nah, ini kan dia Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Maka orang-orang Tritunggal yang mengatakan Yesus itu bukan Bapa, itu salah. Karena ayat ini bilang, Yesaya sendiri bilang Bapa yang kekal. Itu argumen daripada orang-orang Oneness Pentecostalism. Tapi jawabannya begini, ada dua jawaban. Pertama, saya baca buku dari bukunya Charles Spurgeon. Dia seorang teolog, pengkhotbah terkenal, dikenal sebagai pangeran pengkhotbah dia. Luar biasa orang dipakai Tuhan berkhotbah. Jadi Spurgeon mengatakan begini, merupakan kebiasaan orang Timur untuk menyebut seseorang sebagai Bapa dari kualitas yang luar biasa yang lain dalam dirinya. Maksudnya begini, waktu orang-orang mengatakan, misalnya orang mengatakan begini ya, dia bilang Bapa dari hikmat. Ada seseorang yang begitu bijaksana, kelihatannya orang ini cerdas, bijaksana dibandingkan dengan orang-orang lain, dia lebih hebat kebijaksanaan dari tutur katanya dan sebagainya. Lalu dia dijuluki Bapa kebijaksanaan. Itu maksudnya sedang meninjau orang itu secara kualitas kemampuan orang itu dibandingkan orang lain, dia lebih jago, ini orang lebih hebat maksudnya dibandingkan orang lain. Maka dia disebut sebagai Bapa dari hikmat. Artinya dia orang yang bijaksana. Lalu kalau contohnya dikatakan Bapa dari kebodohan, maksudnya orang itu bodoh dibandingkan orang lain, dia lebih bodoh dari orang-orang lain itu. Makanya dia disebut sebagai Bapa kebodohan. Jadi yang ditinjau dari aspek kualitas orang tersebut yang lebih tinggi kualitasnya dibanding orang lain. Itu juga dengan Bapa yang kekal tadi itu. Bapa yang kekal bukan berarti Yesus itu adalah Bapa, tapi bahwa Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Dia pribadi yang kekal. Itu maksudnya. Kalau saya lihat di bahasa Yunaninya itu Bapa yang kekal di dalam bahasa Ibrani bukan Yunani. Itu adalah Abiat, Bapa yang kekal. Abiat itu artinya bisa diterjemahkan Bapa dari kekekalan. Atau sumber kekekalan, atau pencipta kekekalan. Jadi kita jawab begitu, Bapa yang kekal bukan berarti Yesus adalah Bapa, tapi maksudnya Bapa dari kekekalan atau sumber kekekalan. Maksudnya Yesus adalah pribadi yang kekal, sumber kekekalan itu sendiri. Begitu maksudnya. Jadi bukan berarti Yesus adalah Bapa. Ada banyak keberatan lain juga, tapi mungkin waktu tidak cukup. Sekarang kita masuk di dalam bagaimana saksi Yehova memahami tentang Yesus Kristus. Di slide selanjutnya. Ini adalah kristologi. Kristologi itu maksudnya ajaran tentang Yesus Kristus. Bagaimana orang-orang saksi Yehova memahami siapakah Yesus Kristus itu. Menurut mereka, Yesus itu diciptakan pertama. Makhluk yang pertama diciptakan Yesus sebelum segala sesuatu ada. Yehuwa atau Allah menciptakan Yesus dulu. Diciptakan sebagai apa? Malaikat. Malaikat apa? Mikael. Malaikat kan ada banyak. Gabriel, Mikael,
Kalau dalam tradisi Yahudi itu ada 7 penghulu malaikat, ada Rafael dan sebagainya. Tapi Yesus diciptakan sebagai malaikat Mikael DP nama. Sebelum dia hadir di dunia, dia memang memiliki pra-eksistensi di dalam keberadaan sebelum dia di dunia. Tapi keberadaannya sebagai malaikat, dia bukan Allah, dia bilang. Kemudian setelah diciptakan itu Yesus, malaikat Mikael, kemudian melalui malaikat ini, Yesus ini, Yehuwa menciptakan segala sesuatu. Melalui si malaikat ini. Kemudian setelah Yehuwa, malaikat ini menciptakan sesuatu, kemudian tiba saatnya dia datang ke dunia, menjadi manusia. Nah, waktu si Mikael ini datang ke dunia, dia sudah tidak malaikat lagi. Jadi kemalaikatan itu sudah berhenti. Dia berhenti berkeberadaan sebagai malaikat, lalu dia menjadi manusia 100% tanpa kemalaikatan. Apa itu istilahnya? Pokoknya malaikatnya sudah hilang, sudah ada. Jadi dia manusia 100% di dunia. Kemudian setelah dia bangkit naik ke surga, dia kembali menjadi makhluk roh, yaitu malaikat Mikael. Jadi waktu dia bangkit, dia menjadi malaikat Mikael kembali. Naik ke surga, dia terangkat. Ya, yang terangkat ini Mikael ini terus. Lalu murid-murid menatap Yesus yang terangkat. Ini Mikael yang terangkat. Malaikat lalu ke surga. Seterusnya dia adalah makhluk roh. Dasarnya apa? Yang dorong pakai dasar ya. Kolose 1 ayat 15. Yesus ciptaan katanya. Di Kolose 1 ayat 15 kan dibilang begitu. Yesus, coba kita buka ya. Supaya ya. Kolose 1 ayat 15. Ini mereka punya teks andalan ini. Kolose 1 ayat 15. Kolose. Kolose 1 ayat 15 dibilang begini. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Jadi, yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. Tapi kan ayatnya tidak bilang Yesus diciptakan. Cuma dibilang yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. Maksudnya apa? Ini menunjukkan perbandingan sebetulnya. Jadi kalau Yesus dibandingkan dengan segala ciptaan lain, manusia lain, malaikat dan sebagainya, dia itu lebih utama. Maksudnya begitu ayat. Bukan berarti Allah itu mencipta Yesus pertama kali. Kan ayatnya tidak bilang begitu. Cuma dibilang, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Maksudnya Alkitab ingin memberikan perbandingan antara Yesus dengan ciptaan-ciptaan lain. Yesus itu lebih utama, bukan berarti dia diciptakan. Nah, jadi berdasarkan konteks saja salah. Kemudian kalau kita lihat konteksnya, di ayat yang ke-16 kan dibilang begini. Di pasal yang sama ya, kalau pasal 1 ayat 16 dibilang begini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, kerajaan dan seterusnya. Jadi Yesus dikatakan sebagai pencipta segala sesuatu. Kalau ini sudah lihat ya, penciptaan itu terjadinya kapan? Sebelum penciptaan segala sesuatu, berarti harus ada satu pribadi yang ada lebih dulu, sebelum manusia ini ada, sebelum malaikat ada, semua sebelum segala sesuatu ada, mesti ada satu pribadi dulu. Nah, dikatakan Yesus itu sebagai pencipta segala sesuatu. Berarti dia sudah ada sebelum penciptaan segala sesuatu. Berarti ini dia berada di sebuah area yang berbeda dengan area ciptaan ini. Cuman ada satu kesimpulan bahwa dia ada dalam kekekalan. Karena segala sesuatu kan belum ada. Malaikat belum ada, manusia belum ada, tumbuh-tumbuhan belum ada. Tapi Yesus sudah harus ada lebih dulu sebelum dia mencipta. Berarti dia ada dalam kekekalan Allah. Maka Yesus itu siapa? Kalau dia cuma malaikat, nggak bisa. Malaikat bukanlah pribadi yang kekal, maka dia adalah Allah. Dan menurut Yesaya 44 ayat 24 mengatakan, yang mencipta segala sesuatu hanya Yahweh seorang diri dibilang. Sehingga kalau dikatakan di sini Yesus menciptakan segala sesuatu, maka Yesus itu siapa? Nggak mungkin dia ciptaan daripada Yahweh, dia adalah Allah itu sendiri. Sehingga kalau orang saksi Yehova pakai dasar ayat ini, itu salah, melawan konteks ayat itu sendiri. Dan juga kalau di bahasa Yunani kan dipakai kata prototokos di situ. Bukan prototiktos. Kalau menurut Herman Bavinck itu tidak pakai kata prototiktos. Kalau prototokos yang sulung firstborn, maksudnya yang pertama dilahirkan. Tapi kalau prototiktos berarti yang pertama dicipta. Nah, teksnya tidak pakai kata prototiktos, tapi prototokos.
Itu jawaban kita. Wahyu 3:14, buka lagi ya. Sampai jam berapa kita ini? Wahyu 3:14, saya persingkat-singkat aja. Kita buka Wahyu 3:14. Wahyu pasal 3 ayat 14 dibilang begini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Klodia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia benar, ciptaan Allah yang pertama. Di TB1 bilang apa itu? TB1? Permulaan ciptaan Allah toh? Nah, permulaan ciptaan Allah. Jadi, menurut saksi Yehova ini bukti, Wahyu 3:14, Yesus ciptaan yang pertama. Kalau di TDB, Alkitabnya saksi Yehova lebih jelas. Yesus ciptaan yang pertama, orang lebih tegas itu. Tapi tadi kan, kalau mereka mengatakan Yesus ciptaan pertama, maka itu kan melawan ini. Kalau 1 ayat 15 tadi kan. Secara konteks, Yesus pencipta segala sesuatu, berarti dia adalah Allah itu sendiri. Yesaya 44 bilang begitu. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Masa ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain? Kan tidak mungkin, kita tidak percaya begitu. Kita tidak percaya Allah itu bicara dengan lidah yang bercabang. Hari ini Allah ngomong A, besok dia rubah jadi B. Kan tidak mungkin. Kita tidak percaya itu. Jadi penafsirannya salah. Jadi bagaimana kita menjawab ini Wahyu 3:14? Kalau di dalam, kita tidak usah pakai Yunani lah, karena kita tidak ngerti Yunani. Saudara mungkin jemaat awam belum bisa Yunani. Lihat konteks saja, gampang sekali kalau mau jawab. Konteks besarnya seperti apa? Ini kan tulisan Yohanes ini, Wahyu toh. Wahyu ditulis oleh Yohanes. Mari kita cek tulisan-tulisan Yohanes yang lain, bagaimana Yohanes menggambarkan Yesus Kristus. Misalnya Yohanes 1 ayat 1 kan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Kan jelas Yohanes bilang firman adalah Allah. Kenapa? Tiba-tiba muncul, Yohanes bilang di Wahyu, Yesus ciptaan pertama. Kan tidak mungkin. Masa yang satu bertentangan dengan yang lain? Yohanes bicara dengan lidah yang bercabang. Enggak mungkin. Ini kan firman Tuhan, kita percaya. Tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi dalamnya. Berarti penafsiran saksi Yehova salah. Nah, mungkin kalau kita mau melihat dari bahasa aslinya mungkin agak kurang tepat di TB1 itu. Makanya saudara beli TB2. TB2 sudah diperbaiki. Dalam Wahyu 3:14 dibilang begini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Jadi dipakai kata sumber dari ciptaan Allah. Kenapa? Karena itu menggunakan kata Yunani yang diterjemahkan situ adalah arche. Arche itu bisa berarti permulaan, bisa berarti sumber, bisa berarti penguasa, dan lain-lain. Nah, kita waktu orang menerjemahkan Alkitab, mereka harus memilih salah satu kata di antara beberapa varian makna itu toh. Dan cara memilih kata yang cocok dengan Wahyu 3:14 ini, ya mesti lihat konteks. Makanya penerjemahan tidak bisa sembarang. Waktu mereka memasukkan arti kata arche itu permulaan ciptaan Allah, nanti Jumat bisa salah paham itu. Berarti Yesus ciptaan pertama. Itu sebab di TB2 sudah direvisi, di sini dikatakan sumber ciptaan Allah. Karena arche tadi itu bisa juga dimengerti sebagai sumber, bukan hanya sebagai permulaan. Waktu saya mengikuti presentasi Dr. Anwar Chen di LAI itu, dia mengatakan sebetulnya tidak salah terjemahan TB1 itu, permulaan ciptaan Allah. Cuman karena menghindari kesalahpahaman jemaat untuk memikirkan bahwa itu adalah ciptaan pertama daripada salah paham, jadi dorong revisi itu. Kata arche dirubah menjadi sumber ciptaan Allah. Nah, itu menurut Dr. Anwar Chen yang kepala Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta itu. Jadi jawaban kita. Jadi waktu saksi Yehova pakai ayat ini untuk mengatakan Yesus ciptaan yang terpisah, ngawur saksi Yehova, tidak betul itu. Lalu yang kedua, ini pra-inkarnasi toh. Sekarang dia menjadi manusia. Waktu Yesus menjadi manusia, ini bukan inkarnasi namanya, beda istilah. Mereka tidak boleh memakai kata inkarnasi. Saksi Yehova tidak memasukkan itu sebagai inkarnasi. Karena inkarnasi yang kita pahami itu adalah, saya sudah bilang tadi ya, waktu di dalam kekekalan lampau, Yesus adalah Allah, kemudian Allah ini menjadi manusia. Tapi waktu dia menjadi manusia, kealahannya tidak hilang. Dia tetap Allah sejati, lalu jadi orang. Itu inkarnasi. Tapi saksi Yehova kan tidak begitu. Waktu Yesus jadi orang, malaikatnya ini hilang udah. Waktu malaikat ini hilang sudah. Tidak ada keberadaan sebagai malaikat hilang, tinggal manusia yang sempurna. Nah, dia pakai Matius 1, 18, 25 dan seterusnya. Kalau dia mengatakan Yesus adalah manusia, 100%,
kita bisa bantah dan banyak sekali ayat yang mengatakan Yesus selama di dunia adalah Allah. Misalnya waktu dia menyembuhkan orang kusta, dia bilang, dosamu diampuni. Waktu Yesus mengampuni dosa orang itu tindakan hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jadi waktu Yesus mengampuni orang itu membuktikan dia adalah Allah. Misalnya juga waktu Yesus berkata dalam Yohanes 8:58, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bayangkan Abraham lahir berapa ya? 2000-an tahun, bukan, sekitar 4000-an tahun lalu ya Abraham lahir. Tapi sebelum Abraham nongol, 4000-an tahun sebelum Yesus lahir, Yesus sudah ada sebelum Abraham. Berarti apa? Dia memiliki kekekalan lampau. Nah, berarti dia bukan hanya manusia. Memang dia manusia, tapi juga adalah Allah. Jadi sisi keilahian itu tidak pernah dia lepaskan. Dia tetap adalah Allah dan manusia sejati. Maka gugur lagi nih Yehova ini. Kemudian yang ketiga, dia bilang setelah Yesus bangkit, naik ke surga, dia sebagai makhluk roh, kembali menjadi Mikael. Dorang pakai ini, 1 Petrus 3:18, buka ya kayak. Sorry, kita banyak buka ayatnya. 1 Petrus 3:18. 1 Petrus 3:18. Satu Petrus 3:18. Saya pakai TB2 ya, mungkin agak berbeda dengan saudara. 1 Petrus 3:18 bilang begini, sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam karenanya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Yesus setelah mati, dia dihidupkan menurut roh. Tapi kalau di dalam terjemahannya Yehova, TDB, terjemahan Dunia Baru, dia bilang, dibangkitkan, nah tadi kembali ke slide tadi, dibangkitkan sebagai makhluk roh. 1 Petrus 3:18 di dalam versi Alkitab mereka, dia bilang Yesus itu dibangkitkan sebagai makhluk roh. Tertulis dalam Alkitab mereka. Nah, kalau saudara tidak mengerti bahasa asli Alkitab ya, PB itu kan dalam Yunani ya. Dalam bahasa Yunani tidak ada kata makhluk itu, tidak ada. Saya sudah cari di terjemahan Yunani, tidak ada kata makhluk. Lalu dari mana orang kasih muncul itu kata makhluk itu di dalam kitab sucinya mereka TDB? Jadi orang ini orang penipu dorang. Dorang mengadakan Alkitab, mencetak Alkitab yang diedit sesukanya sendiri, tidak sesuai dengan naskah aslinya. Jadi mereka sengaja memunculkan kata makhluk dalam teks itu untuk membenarkan posisi mereka. Paham mereka bahwa Yesus adalah makhluk roh. Lalu dorang masukkan kata makhluk. Jadi Yesus dibangkitkan sebagai makhluk roh. Nah, itu kan salah, ini kekurang ajaran dari Yehova. Suka sekali mereka mengubah-ubah teks asli Alkitab. Nah, yang benar adalah LAI dibangkitkan menurut roh, atau di dalam versi King James dikatakan by the Spirit, oleh roh. Jadi Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus maksudnya. Kemanusiaan Yesus itu dibangkitkan Roh Kudus. Sebenarnya bukan Roh Kudus saja, tapi itu adalah pekerjaan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus membangkitkan kemanusiaan Yesus. Nah, beberapa waktu yang lalu ada heboh di medsos itu. Ada seorang teolog yang besar di Indonesia bicara tentang kebangkitan Yesus. Dia bilang Yesus tidak bangkit sendiri. Yang membangkitkan Yesus adalah Allah Bapa. Yesus tidak membangkitkan dirinya sendiri. Lalu saya lihat, wah ini bahaya ini orang ini. Dia seorang pendeta besar di Indonesia, aliran reform dia. Nah saya tidak peduli mau aliran apapun. Walaupun saya di posisi reform, kalau dia juga salah untuk poin-poin esensial, pasti saya akan kritisi dia. Waktu dia ngomong begitu, saya masuk, saya komentar. Oh, tidak begitu Pak. Yesus memang dibangkitkan oleh Bapa dan Roh Kudus, tapi dia juga membangkitkan dirinya sendiri. Yohanes 2, ayat 19 ya. Nggak usah buka. Jadi waktu Yesus berada di Bait Suci, waktu Yesus menyucikan Bait Allah, kan ada para pedagang di situ, lalu Yesus memporak-porandakan semua itu barang-barang dagangan itu. Lalu dia mengatakan, rombak Bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Maksudnya apa? Bukan berarti Bait Allah itu mau disuruh bongkar sama itu orang-orang Yahudi waktu itu, para pedagang itu. Enggak. Di ayat selanjutnya dikatakan yang dia maksudkan adalah tubuhnya sendiri maksudnya. Jadi
pada Romawi pada hari yang ketiga aku akan mendirikan kembali, dalam gitu. Dia selanjutnya dia bilang yang dia maksudkan itu adalah dirinya, tubuhnya sendiri. Jadi maksudnya Yesus sedang menubuatkan kebangkitannya itu yang dia lakukan atas kuasanya sendiri. Begitu maksudnya. Waktu saya kasih teks itu sama Pak Pendeta itu, dia bantah saya. Yunani bilang begini-begini. Wah, saya jawab terus. Sampai kita berdebat begitu panjang. Sampai suatu ketika, karena setiap tahun dia terus ulang itu, dia punya posisi begitu. Saya terus kejar dia terus. Akhirnya dia blokir saya di Facebook. Dihapus dari pertemanan Facebook. Nah, kita tidak percaya begitu. Yesus itu adalah memiliki dua hakikat, Allah dan manusia. Jadi waktu dia mati, dia berkuasa membangkitkan dirinya sendiri. Karena dia Allah. Kesatuan hipostatik gitu ya, tidak bisa. Nah, pendeta itu mungkin nggak tahu dia mengerti tidak kesatuan hipostatik itu, pribadi Allah dan manusia itu. Dia kan Allah juga, masa dia tidak sanggup membangkitkan diri sendiri? Dia pasti sanggup. Dan teksnya sudah mengatakan dia membangkitkan dirinya sendiri. Jadi orang saksi Yehova bilang Yesus itu dibangkitkan sebagai maluro, itu omong kosong karena Yunaninya tidak ada kata malu, tidak ada kata malu gitu. Jadi mereka salah di situ. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, sekarang Tritunggal di dalam Alkitab. Tadi kan saksi Yehova bilang Tritunggal itu tidak diajarkan di Alkitab. Mau dilihat di Perjanjian Lama, 39 PL dan 27 di PB, tidak ada, bukan ajaran Alkitab. Nah ini. Nah, perlu sudah tahu sebelum kita melihat ayat ini, kita mesti paham dulu bahwa doktrin Allah Tritunggal itu tidak dibangun atas satu teks. Tidak bisa. Kita mau cari teks manapun di Alkitab untuk menyatakan ini loh doktrin Tritunggal dalam satu ayat ini, nggak bisa. Doktrin Tritunggal itu merupakan kesimpulan daripada keseluruhan pembacaan Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu para bapak-bapak gereja, para teolog menyebutkan, oh kalau begitu Alkitab bilang ada Tritunggal, kita mesti percaya Tritunggal. Dari pembacaan keseluruhan ayat, bukan cuma satu ayat toh. Kan orang-orang saksi Yehova bilang begitu, orang Oneness itu, Joshua Teu bilang, mana ayat Alkitab? Satu ayat Alkitab ada Tritunggal. Tidak bisa memang. Kita mesti meninjau secara komprehensif, secara utuh, baru bisa memunculkan doktrin itu. Nah, misalnya di PL, berfirmanlah Allah, Kejadian 1:26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini kan ada kata kita di situ. Kata kita itu adalah kata ganti orang pertama bentuk jamak. Dia tidak memakai kata saya. Allah tidak mengatakan baiklah saya menjadikan manusia menurut gambar dan rupa saya. Tapi dia pakai kata kita. Kata kita itu kan bentuk jamak. Berarti yang melakukan penciptaan pada waktu itu lebih dari satu oknum. Lebih dari satu pribadi. Kan yang berfirman ini Allah. Berarti ada berapa Allah di situ? Nah, kalau kita cuma melihat teks ini, masih kabur ayat ini. Allah yang berfirman baiklah kita. Berarti ada lebih dari satu Allah kah di situ waktu itu? Penciptaan dilakukan lebih dari satu Allah. Oh, tunggu dulu, jangan dulu sebut-sebut begitu kan? Nah, bagaimana kita memahami ayat ini? Kita mesti melihat di ayat-ayat yang lain. Kita tidak bisa fokus. Tapi secara implisit kita melihat ada beberapa pribadi di sana dalam proses penciptaan. Tapi kan belum jelas. Maka kita mesti pergi ke Kejadian 1 ayat 2 yang dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti ada Roh Kudus toh. Berarti penciptaan itu juga merupakan bagian daripada karya Roh Kudus. Di dalam Ayub pasal 33 dikatakan roh Allah yang menjadikan aku. Berarti Roh Kudus juga terlibat di sini. Apakah cuma Roh Kudus? Oh tidak, bukan cuma Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 3 bilang, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satu pun yang jadi. Maksudnya Yesus yang menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Maka, berarti ada dua toh, ada Roh Kudus, ada Yesus. Maka kata kita ini, bukan cuma Bapa, Allah Bapa, tapi kita ini mencakup Roh Kudus dan Yesus juga. Nah, begitu cara nafsirnya. Berarti ada tiga pribadi di sana dalam kekekalan yang melakukan penciptaan segala sesuatu, Bapa, Anak atau Yesus dan Roh Kudus. Ini salah satu dasar Tritunggal. Memang ada bantahan-bantahan dari para bidat, tapi kita tidak perlu ini ya karena waktu sudah. Di PB mana ini PB? Matius 28:19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di situ terlihat ya kata nama di situ, nama itu toonoma, onoma dalam bahasa Yunani itu ada di dalam bentuk singular, bentuk tunggal kata nama. Nama bentuk tunggal, tapi walaupun itu bentuk tunggal,
disebutkan 3 di situ kan. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti ada bicara ketunggalan dan kejamakan tertentu. Nah itulah Tritunggal. Kita percaya ada satu Allah yang Esa di dalam 3. 3 apa? 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya di dalam berbagai versi bahasa Inggris, King James dan sebagainya itu menuliskan name, bukan names, bukan pakai S di belakang yang menunjukkan kejamakan, cuma name. Berarti satu, tunggal. Tapi di dalam ketunggalan itu ternyata disebutkan 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah yang menyebabkan para teolog menyimpulkan bahwa berarti Tritunggal itu betul berdasarkan ayat ini. Tapi kalau kita cuma lihat ayat ini juga tidak jelas. Kalau itu ada nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, siapa mereka itu? Kan tidak jelas. Ayatnya tidak bilang Bapa itu adalah Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus adalah Allah, kan tidak. Nah makanya kita mesti lihat ayat lain. Nah begitu cara menafsirkan ayat. Jadi kita pergi misalnya Yohanes 1 ayat 1. Kalau Bapa kan sudah jelas Allah toh, tidak ada yang protes. Para bidat tidak ada protes itu. Yehova tidak protes. Anak itu adalah siapa? Allah. Yohanes 1 ayat 1 kan. Firman itu adalah Allah. Roh Kudus itu siapa? Nah ini kita lihat kisah 5 ayat 3 dan 4. Waktu peristiwa Ananias dan Safira itu, mereka menjual sesuatu itu, kemudian mereka itu berbohong toh hasil penjualan itu. Kemudian para rasul bilang, Petrus kalau nggak salah itu, kamu sudah mendustai Roh Kudus, kamu bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Dibilang begitu. Maka Roh Kudus itu adalah Allah. Nah jadi itu lebih jelas. Kita melihat Matius pasal 28 di dalam terang Yohanes 1 ayat 1 dan kisah 5 ayat 3 menyimpulkan ada satu di sana ketunggalan toh, kata nama itu tunggal, tapi dalam 3 pribadi Bapa dan Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri. Nah itu begitu cara menafsirkan Alkitab. Jadi kalau kita mau dipaksa oleh para bidat menunjukkan di mana satu ayat yang bilang Tritunggal, ya memang tidak ada. Tapi kita menjelaskan seperti yang saya sebutkan ini. Ayatnya itu banyak sekali misalnya di dalam Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kalau di TB 1 bilang siapa yang mau pergi untuk aku. Tapi kalau di TB 2 dibilang siapa yang mau pergi untuk kita. Nah itu muncul lagi kata bentuk jamak di dalam Yesaya 6 ayat 8. Makanya saya anjurkan saudara beli ini ya, ini penting. TB2 LAI, ini terjemahannya lebih mendekati teks asli dibandingkan dengan TB1 yang, kalau di HP masih TB1 ini, belum ada TB2 di online. Jadi usahakan beli, kalau ada doi beli ini. Saya sudah suruh dari dulu Pak Diki untuk beli, tapi Pak Diki belum beli ini. Di Gramedia sudah ada dijual, di Gramedia Palu itu. Jadi itu, oke, mungkin kita lanjut aja di slide berikutnya. Kesimpulannya seperti ini. Lanjut di slide berikut. Jadi penutupnya, pertama, setelah kita belajar itu bahwa Alkitab itu memuat kesaksian tentang 2 kelompok ayat. Pertama, ada ayat-ayat yang bicara tentang keesaan Allah atau ketunggalan Allah. Tapi bukan hanya keesaan Allah, Alkitab juga bicara tentang ayat-ayat tentang kejamakan tertentu di dalam Allah. Maksudnya apa kejamakan tertentu? Maksudnya adalah kejamakan pribadi, 3 pribadi itu. Nah ini ada 2 kelompok ayat dalam Alkitab. Ayat tentang keesaan Allah banyak sekali di Alkitab, kejamakan Allah banyak sekali. Nah masalahnya para bidat itu hanya mengambil salah satunya saja toh. Misalnya orang saksi Yehova hanya mengambil ayat-ayat tentang ketunggalan Allah. Allah itu Esa, Allah itu satu. Tapi mereka mengabaikan ayat-ayat tentang kejamakan Allah. Kejamakan pribadi, bukan Allah yang jamak, pribadi yang jamak. Kejadian 1:26 seterusnya. Sehingga mereka jatuh di dalam kesesatan yang dinamakan dengan Unitarianisme. Saksi Yehova itu termasuk kelompok Unitarian. Termasuk pendeta Johnny Kelapang itu Unitarian. Karena mereka abai terhadap ayat tentang kejamakan ini. Tapi kalau kita terima kejamakan, tapi kita menolak ketunggalan Allah ini, ayat-ayat yang bicara tentang keesaan Allah itu, kita juga bisa jatuh dalam kesesatan yang namanya politeisme. Kita menyembah 3 Allah berarti. Ada 3 kan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita jatuh dalam triteisme. Kita menyembah 3 Allah. Maka supaya nggak salah, supaya kita tidak keliru memahami Alkitab, ya mari kita terima kedua bagian ayat itu. Bukan cuma terima tapi juga ketunggalan di dalam kealahan. Sehingga
kalau kita terima kedua kelompok itu, maka muncul satu doktrin yang disebut dengan Allah Tritunggal. Nah, jadi doktrin Allah Tritunggal adalah sebuah kesimpulan teologis yang menyeluruh dari seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, yang bisa mengharmoniskan kedua kelompok ayat itu. Cuma Tritunggal yang bisa harmonis. Kalau kita tidak percaya Tritunggal, kita menjadikan kedua kelompok itu bertentangan satu sama lain. Nah, itulah kerjanya Saksi Yehova, kerjanya orang-orang Unitarian. Nah, jadi kita mesti terima kedua itu. Kemudian, setelah kita belajar tadi tentang Saksi Yehova itu adalah sebuah penyelewengan terhadap ajaran yang lurus. Ortodoks ini ajaran yang lurus daripada Alkitab. Kenapa orang itu menyeleweng? Karena menolak Tritunggal, menyangkal keilahan penuh Yesus, dan mereka tidak menerima Roh Kudus sebagai pribadi. Maka dari seluruh pembacaan kita terhadap Alkitab tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa gerakan Saksi Yehova ini adalah gerakan yang sesat, dan kita tidak boleh mengikuti mereka. Nah, saudara sekalian, saya dengan Pak Diki membentuk sebuah pelayanan. Kami berdua masih berjalan berdua. Kami terbeban dengan orang-orang ini, Saksi Yehova. Bukan cuma Saksi Yehova, tapi Unitarian, Yahweisme yang ada di Palu itu. Kita berencana mau mendatangi mereka. Kalau biasanya kan Saksi Yehova kan datang ke kita, gitu kan, door to door mereka datang ke kita. Tapi sekarang kita mau rubah. Sekarang saya dan Pak Diki yang mau datangi Saksi Yehova. Kita cari DP alamat di Palu di mana, terus kita akan datang kepada dia, dan kita akan memberitakan firman Tuhan kepada mereka, Alkitab. Dan itu kita sudah lakukan. Nah, tujuannya untuk apa? Bukan supaya kita sok jago. Mungkin saudara melihat saya di medsos, di YouTube atau di Facebook, kelihatannya kok kenapa saya terlalu menyerang Saksi Yehova. Pokoknya para bidat itu saya sikat itu di medsos. Kalau saudara mengikuti medsos saya, itu bukan di dalam pengertian bahwa saya membenci mereka, tidak. Bukan karena saya mau mencaci maki mereka, lalu saya melontarkan kata-kata yang keras. Ya dulu saya memang sangat vulgar dulu. Saya mengaku salah. Dulu saya itu kalau mulai pertama cinta mula-mula, saya tahun 95 bertobatnya. Setelah mengenal kebenaran, saya sikat semua orang-orang di para bidat, saya sikat. Cuma dengan kata-kata yang kasar. Bodoh segala macam, sekali-kali kebun binatang muncul, itu salah. Itu tidak boleh begitu. Kita harus menyatakan kebenaran dengan kasih. Nah, tujuan saya itu terlibat dalam pelayanan ini, dalam pelayanan apologetika, karena atas dasar kasih itu. Atas dasar kasih. Mereka kan orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang menolak Kristus sebagai Tuhan. Kalau sebagai juru selamat, orang terima. Yesus memang adalah juru selamat menurut Saksi Yehova, tapi bukan Allah. Nah, kalau dia bukan Allah, bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia? Tidak bisa. Jadi mereka menolak keilahian Yesus bukan Allah, dan karena itu mereka akan masuk neraka. Nah, sekarang bagaimana respon kita? Ini aplikasinya. Bagaimana respon kita ketika kita sudah pelajari tadi, ternyata Saksi Yehova ini sesat. Mereka itu melanggar kitab suci. Lalu bagaimana kita? Nah, itu yang pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita cuma biarkan mereka berkeliaran di mana-mana ini ya? Apakah kita membiarkan jemaat kita yang awam itu, suatu ketika nanti Saksi Yehova datang, bisa jadi masuk ke persekutuan dua awan ini, kita kan tidak tahu. Masuk ke rumahnya Pak Princess mungkin, atau Ibu Tasya, atau siapa. Terus bagaimana sikap kita? Kalau misalnya mereka masuk ke dalam jemaat awam yang belum mengerti Alkitab, aduh cilaka, bahaya. Nah, makanya butuh pengajaran seperti ini. Dan saudara harus aktif dalam persekutuan di tempat ini supaya saudara akan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jangan pernah lupakan ibadah persekutuan seperti ini. Supaya kita tetap kuat, supaya kita bisa menghadapi berbagai macam kesesatan di luar itu. Nah, tapi dengan motivasi yang betul, bukan tujuan kita untuk memaki mereka, tidak. Saya berapologetika bukan tujuan itu, karena saya mengasihi mereka. Mereka orang terhilang yang masuk neraka. Ya, Tuhan tolong saya, pakai saya Tuhan, supaya bisa memenangkan mereka itu. Nah, itulah saya bekerja sekarang begitu. Nah, itu saya bentuk dengan Pak Diki. Kita sudah 2 kali bertemu dengan Saksi Yehova di Palu, di Gunung Sidole, lalu di Biromaru. Saya dan Pak Diki sudah ketemu mereka. Mungkin kesempatan lain kita akan bertemu dan kita akan menyatakan kasih Tuhan kepada mereka, dan semoga lewat pelayanan kita mungkin saja Tuhan bisa pakai kita untuk memenangkan mereka. Oke, amin untuk firman Tuhan. Saya kembalikan ke Pak saja. Langsung.